Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, kita masih berada dalam 10 hari yang awal daripada bulan Dzulhijjah. Ya, kalau hari ini pas bertepatan dengan akan berangkatnya kaum muslimin yang berhaji untuk menuju Arafah ya, hari ini. Adapun negeri kita sekarang masih tanggal 8 ya, sehingga di sana ada khilaf di antara para ulama, sudah khilaf panjang sejak dulu gitu ya, apakah puasa Arafah ikut Arafahnya atau puasa Arafah ikut tanggal 9-9-nya. Walhasil ini adalah hari-hari yang sangat utama, hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang dikerjakan di dalamnya. Apakah ya puasanya, apakah sholatnya, termasuk di antaranya juga adalah majelis ilmu yang kita sekarang berada di dalamnya, adalah bagian dari amal-amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diterima oleh Allah dan menjadi timbangan amal kebaikan nanti untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, pada kesempatan kita di pagi hari yang berbahagia ini, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab zakah dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz, yang kita sekarang sampai pada pembahasan al-amwalul lati tajibu fiha zakatu, harta-harta yang diwajibkan zakat di dalamnya. Tajibu zakatu fi an-naqdaini, wajib zakat pada dua mata alat tukar, yakni emas dan perak. Wazuru'i, dan tanaman, wathimari, dan buah-buahan, wal mawashi, dan hewan-hewan ternak, warrikazi, dan barang tambang. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala, nah itu diantara perkara-perkara yang wajib untuk dizakati ya. Namun juga memang ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini, di mana disebutkan di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu ya, tentang al-asnaf allati tajibu fiha zakah, tentang macam-macam atau golongan-golongan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Disebutkan di dalamnya ikhtalafa ahlul ilmi fi asnafil amwali allati tajibu fiha zakatu ikhtilafan kabiran. Para ulama telah berselisih pendapat tentang macam-macamnya harta yang wajib dikeluarkan zakat dengan perselisihan yang besar. Baina mudayyiqin yuqassiru hadhil asnaf ala ma uridat bihi nususis sarihah, antara yang mempersempit ta'rif, definisi atau macamnya ya, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam nas yang nyata jelas. Wa baina muwassi'in, sampai antara mereka yang berlapang-lapang, meluas-luaskan macam-macamnya. Hatta yashmula kulla malin namin, sampai
mencakup segala harta yang berkembang. Hatta innahu lam yashtarit an-nisab fi ba'diyah, bahkan ada yang melampaui batas sampai tidak mensyaratkan nisab pada sebagiannya. Ya, seperti Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, walhasil itu tidak menjadi pembahasan kita. Namun seperti disebutkan oleh penulis kitab Al-Wajiz, yakni Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala. Nah, macam-macam yang disepakati akan wajibnya zakat jelas ya. Ittafaqa ahlul ilmi ala wujubi zakati fi tis'ati asnaf, pada 9 macam. Pertama dan kedua, adzhab wal fiddah. Ini jelas, yakni emas dan perak, atau disebut dengan anak kedain, 2 mata uang, 2 mata alat tukar, emas dan perak, yang kemudian ya, setelah itu berkembang apa yang dikiaskan dengan emas dan perak. Sekarang kemudian masing-masing negara punya alat tukar sendiri-sendiri kan gitu ya. Nah itu dikiaskan dengan emas atau dikiaskan dengan perak. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Lalu yang ketiga, 4 dan 5, al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Onta, sapi, kambing. Itu ada zakatnya, sesuai nanti akan ada pembahasan tentang nisabnya seberapa ya. Lalu 6, 7, 8, 9 yaitu al-hinta wasyair. Ya, ini 2 jenis apa gandum ya. Watamru wazabibu, yaitu kurma dan apa kismis. Kurma dan kismis ya. Kemudian ini adalah az-zuru' wa thimar, tanaman dan buah-buahan. Nah, itu yang disepakati. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, sekarang kita akan bahas awalan zakatun naqdaini, yakni adz-dzahabu wal fiddah. Zakatnya an-naqdaini, 2 barang, emas dan perak. Ya, 2 barang emas dan perak. An-nisabu wa miqdarul wajib. Nisab dan kadar wajibnya. Nisabu dzahabi 20 dinaron. Nisabnya emas itu 20 dinar. Ya, 20 dinar. Wa nisabul fiddati 100 dirham. Dan nisabnya perak itu 200 dirham. Ya, nisabnya perak itu 200 dirham. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kemudian wa fihi ma rubu'ul usur. Dan pada masing-masing itu ada rubu'ul usur. Ya, ini 1/40. Pinten 1/40 nih? 2,5. Ya, sampeyan bisa hafal ya. 2,5% ya, 1/40. Jadi 1/4-nya 1/10. Berarti 1/40. Rubu'ul usur, rubu' itu 1/4, al-usur 1/10. Ya, jadi 1/4-nya 1/10, ya ini 1/40, yaitu 2,5%. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza kanat laka 100 dirham wa hala 'alaihal haulu. Jika kamu memiliki 200 dirham lalu berlalu 1 haul, yakni 1 tahun, fa fiha 5 darahim, maka padanya ada 5 dirham. Wa laisa 'alaika syai'un, yakni fi dzahab, dan tidak ada kewajiban zakat atasmu sesuatu pun, yakni dalam emas, hatta yakuna laka 20 dinaran, sampai kamu memiliki 20 dinar. Fa idza kanat laka 20 dinaran, kalau kamu memiliki 20 dinar, wa hala 'alaihal haul, dan berlalu 1 tahun, fa fiha nisfu dinarin, maka padanya ada kewajiban setengah dinar ya. Itu kemudian dihitung, jadilah hitungannya, dan ma'aslah rahmani rahmakumullahu ta'ala, nisabnya emas ya itu ada berapa tadi? 20 dinar. Kalau nisabnya perak ada 200 dirham. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Jadi di sini ada
syarat. Syarat yang pertama adalah nisab, mencapai nisab. Syarat yang kedua adalah berlalu 1 haul. Ya, berlalu 1 haul. Itu 2 hal yang tidak bisa dipisah. Ya, jadi harta itu sudah mencapai nisabnya, lalu harta yang sudah mencapai nisabnya ini, ya, kita miliki tanpa berkurang selama 1 tahun. Kita miliki selama satu tahun, tidak berkurang, kita miliki 1 tahun. Maka setelah setahun itu wajib dikeluarkan apanya? Zakatnya. Ya, wajibnya adalah setelah 1 tahun. Ya. Sebelum 1 tahun maka tidak wajib, belum wajib. Tapi seandainya dia keluarkan sebelum 1 tahun boleh, ya boleh. Contoh misalkan kita tanggal, misalnya hitungannya gampangannya Ramadan gitu ya, tanggal 1 Ramadan misalkan harta kita mencapai nisab, langsung dikeluarkan zakat saat itu juga boleh. Kemudian dia tidak ngitung lagi selama satu tahun. 1 tahun berikutnya, 1 Ramadan tahun berikutnya baru dihitung lagi. Mencapai nisab langsung dibayarkan, boleh, gitu ya. Sekalipun masih belum berlalu satu tahun, gitu ya. Jadi diawalkan itu sunnah saja, ya, tidak wajib. Wajibnya kapan? 1 Ramadan tahun depan, itu wajib. Hukumnya wajib, ya. Jadi wajibnya adalah tatkala berlalu 1 tahun, jadinya wajib. Sebelum berlalu 1 tahun boleh dikeluarkan biar tidak ribet menghitung lagi, ya. Karena misalkan begini ya, 1 Ramadan mencapai nisab, 1 Syawal nggak mencapai nisab, ngenol lagi, nggak ngitung lagi, gitu ya. Nanti kemudian setelah itu masuk Dzulqa'dah mencapai nisab, awali lagi, ya. Dzulhijjah modon maneh gak mencapai nisab, wis gak ngitung maneh. Terus seperti itu. Mungkin hartanya naik turun begitu, ada fluktuasi. Tapi kalau kemudian dibayar langsung di awal sudah, sampai setahun tidak ngitung. Sampai setahun tidak ngitung. Kenapa? Sudah dibayar di mana? Di awal, ya, sudah dibayar di awal. Jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu taala, ya, itu boleh. Tapi wajibnya adalah berlalu 1 tahun, jadinya itu wajib dikeluarkan di awal, ya. Sama sekalian rahmani rahmakumullah, saat harta yang dimiliki mencapai nisab, ya. Wajibnya adalah 1 tahun, gitu ya. Tapi boleh sebelum 1 tahun sudah dikeluarkan, itu hukumnya boleh, ya. Sama sekalian rahmani rahmakumullah taala. Atau misalkan karena negara membutuhkan dana, misalkan begitu ya, membutuhkan dana, ayo sing wajib zakat tahun ngarep tono saiki, tono, misalkan itu ya. Negara butuh dana, atau bahkan wis zakat selama 10 tahun, wah ditarik 10 tahun, misalkan gitu ya. Nanti akhirnya selama 10 tahun tidak ngitung zakat. Kenapa? Sudah dibayar di awal selama 10 tahun misalkan, sesuai dengan kebijakan daripada waliul amr, ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Baik, kita lanjutkan, ya. Dan kewajibannya dibayarkan cuma sekali, ya, sekali dalam satu tahun, ya. Kewajibannya sekali dalam 1 tahun. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, tadi disebutkan, ya, hadis dari Ali tadi sudah kita bacakan, yang kesimpulannya adalah zakat nisabnya emas berapa tadi? 20 dinar, ya. Kalau nisabnya perak berapa tadi? 200 dirham, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang pertama diambil dari hadis Ali tadi, itu juga hadis Nabi yang lain, laisa fi maduna khamsi awakin minal waraqi sadaqah. Tidak ada harta yang ada di bawah 5 uqiyah, ya, dari perak, itu ada kewajiban zakat. Maka diambil faedah dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala,
Ya jadi jelas zakatnya perak itu adalah 200 dirham. 200 dirham perak murni. Ya, kalau apa namanya emas berapa tadi? 20 dinar. Lalu berapa kalau dihitung sekarang kan bukan ukurannya bukan dirham sama dinar, perak piro kan gitu ya. Kalau perak itu hitungannya pakai apa? Masuk literan, gram-graman ya. Maka sekitar jamaah sekalian rahmani rahimakumullah 595 gram perak ya, sekitar 595 gram perak ya. Dan hitungannya yang 20 dinar itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, kalau emas 24 karat ya, maka terhitung 85 gram. Ya, kalau emas 24 karat maka hitungannya adalah 85 gram. Ya. Kalau emas 21 karat 97 gram, kalau emas 18 karat 113 gram. Kan macam-macam emas ya. Ya, jadi yang 24 tadi itu 85 gram, yang 21 karat 97 gram, lalu yang 18 karat 113 gram. Ya. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu ta'ala. Jadi itu ukurannya. Ya, itu ukurannya. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu ta'ala. Ya tinggal ngeping noai sak grame sing 24 iku piro kan gitu ya. Tinggal menghitung. Berapa sekarang? Emas 24 karat sak gramnya berapa? Hah? Pinten? 1,3. Bener tak? Wis karepe wis. 1,3 ya. 1,3 berarti dikali 85. Pinten? Hitung. Pinten? 110 juta. Nah, itu nisabnya. Ya. Nisabnya 110 juta. Sekarang harga perak berapa? Harga perak 1 gram perak sekarang berapa? Hah? Yakin? Delok dhisik. Delok sekarang. Kan bisa kita cek ya. Bisa toh? Iya. Oh, ini kembang 20.000, saiki mudhun. Oh iya. Berapa? 15.500 kalikan 595. Berapa? 9 juta. Nah kemudian di sini sama sekalian berapa? 9 juta berapa tadi? 229 juta, 10 jutaan lah misalnya gitu ya. Ya sekitar itu ya. Hah? Iya, misalkan 10 jutaan lah gampangannya katanya. Kalau tadi itu 100 jutaan, yang ini 10 jutaan. Nah, kemudian di sini ada khilaf di antara para ulama. Nah, sekarang zakatnya harta kita rupiah ini ikut perak atau ikut emas? Kalau ikut emas, maka sekian itu apa namanya 100 jutaan gitu ya, baru mencapai nisab, baru dia wajib bayar zakat. Kalau pakai emas 10 juta sudah wajib bayar zakat. Kalau pakai perak, ya, makanya di sini ya ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengaitkannya dengan emas, ya untuk harga yang paling tinggi. Kemudian ada yang mengaitkannya dengan perak. Agar apa? Agar segera bisa membantu orang miskin, gak ngenteni ratusan. Begitu ya. Sama sekali rahmani rahimakumullahu ta'ala. Jadi
diikutkan emas atau diikutkan dengan perak. Ya, Mas sekali rahmani rahmakumullah. Kalau diikutkan emas tadi itu jadinya 100 juta gitu ya. Atau misalkan kita pakai harga 1 jutaan misalkan baru 85 juta, ngitungnya cek gampang ya. 1 jutaan misalkan 1 gramnya berarti 85 juta misalkan baru dia wajib bayar zakat. Gitu ya, 85 juta baru wajib bayar zakat. Ya, tapi kalau ikut hitungan perak 10 juta sudah wajib bayar zakat. Begitu ya. Maka ada yang berpendapat ngikuti emas itu ya, karena itu adalah hak hak harta seorang muslim, tidak mudah untuk mengambilnya secara paksa atau wajib ya, kecuali dengan yang tinggi, yang hati-hati. Yang lainnya mengikuti perak. Kenapa? Karena agar cepat segera orang-orang miskin mendapatkan haknya. Gak leren ngenteni sawoge ngono maksudnya ya. Nah, seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Taib ya. Lalu yang berikutnya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ada permasalahan apakah emas itu digabungkan dengan perak untuk menyempurnakan nisab. Misalkan ada seorang laki-laki yang dia memiliki emas, sejumlah emas yang jumlahnya di bawah nisab, dan juga memiliki perak yang jumlahnya juga di bawah nisab. Tapi kalau digabung mencapai nisab misalkan begitu ya. Apakah boleh digabungkan? Maka dalam masalah ini para ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya yudhammu dzahabu ilal fiddah, emas digabungkan kepada perak agar sempurna nisabnya, lalu dikeluarkan zakat. Ini mazhab jumhur, Hanafi, Maliki, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dan satu pendapat dan ini pendapat Imam Ats-Tsauri dan Al-Auza'i. Ya. Jadi mereka berdalil bahwasanya manfaatnya emas dan perak itu bersatu. Manfaatnya emas dan perak itu bersatu dalam hal apa? Mata uang. Ya, sama aja begitu maksudnya, mata uang. Di mana dua-duanya adalah alat tukar ya, untuk jual beli. Maka digabungkan jadi satu. Pendapat yang kedua tidak digabungkan kepada yang lain. Nah, ini mazhab Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad. Ya, dan pendapatnya Abu Ubaid, ya, Ibnu Abi Layla, Abu Thawr, Ibnu Hazm, dipilih oleh Albani dan Ibnu Utsaimin. Dan ini pendapat yang rajih. Ya, ini tidak digabung emas dengan perak. Kalau memang bentuknya berupa emas, bentuknya berupa perak, masing-masing memiliki nisab sendiri-sendiri. Ya, ini menurut Syekh Abu Malik adalah pendapat yang rajih. Dan mereka berdalil dengan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsi awaqin shadaqah. Tidak ada perak yang jumlahnya di bawah 5 uqiyah itu zakat. Ya. Kemudian juga hadis laisa alaika syai'un yakni fi dzahab, tidak ada kewajiban atasmu sesuatu pun, yaitu tentang emas, hatta yakuna laka 20 dinaran, hingga kamu memiliki 20 dinar. Jadi masing-masing ada nisabnya sendiri-sendiri, maka tidak digabung agar kemudian mencapai nisab. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Taib. Sekarang sebagai cabang daripada emas dan perak, disebut gak di sini ya? Tadi sebut ya. Engko tak jelasno kok tiba
Ada di belakang. Oh, taib, tidak ada. Taib, sekarang kita bahas sama sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala, bagaimana dengan mata uang sekarang. Ya, az-zakatu fil awraqi naqdiyah al-bankanud. Nah, uang perbankan maksudnya. Al-bankanud. Ya. Jadi uang perbankan. Ya. Jadi bagaimana sekarang zakatnya dengan al-awraq? Zakatnya dengan uang kertas, ya, seperti itu. Nah, masalah rahmani rahmakumullahu ta'ala, maka dijelaskan oleh para ulama, ya, tentang masalah ini. Para ulama dalam masalah ini ada 5 pendapat tentang uang perbankan ini, ya, yakni mata uang masing-masing negara yang itu berbeda-beda. Ya, dan masalah rahmani rahmakumullahu ta'ala, yang pertama, ana hadhin nuquda sanadu dainin alal jia allati astarotha, yaitu bahwasannya uang-uang itu merupakan apa ya, jaminan hutang gitu ya, atas pihak yang mengeluarkannya. Contohnya misalkan begini, tatkala Indonesia mengeluarkan mata uang, jaminan yang dikeluarkan oleh negara berupa apa? Berupa emas atau berupa perak? Jaminannya berupa emas atau perak? Emas, gitu ya. Yang dijaminkan ke bank apa? Bank mana? Yang disetorkan sebagai jaminan, gitu ya, kan berupa apa? Emas, ya. Jadi dia apa namanya, menyetorkan jaminan seperti itu, ya, menggunakan emas. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, bahwasanya mata uang ini adalah dijadikan sebagai alat perniagaan, sebagai alat tukar menukar. Beli barang, dapat barang, kemudian napa jenenge, dia mengeluarkan napa uang. Karena uang tadi itu pada dasarnya adalah pengganti daripada emas dan perak, maka uang itu berlaku padanya hukum-hukum emas dan perak. Kalau dalam emas dan perak itu berlaku hukum-hukum riba, maka pada uang juga berlaku hukum-hukum riba. Berlaku hukum-hukum riba, gitu ya. Sehingga kalau jual beli emas sama emas atau emas dengan perak itu berlaku nagdan, yakni kontan, tidak boleh tunda. Maka karena mata uang itu pengganti emas dan perak, maka juga jual beli mata uang juga harus nagdan, tidak boleh tunda. Tidak boleh tunda, harus kontan, tidak boleh tunda. Jual beli emas perak itu kontan, tidak boleh tunda. Pun demikian jual beli uang, mata uang, maka juga harus kontan, yadan biyadin, naqdan, tidak boleh ada tunda. Harus satu majelis. Kalau beda majelis maka sudah riba namanya, riba nasiah. Ya, tidak boleh. Ya, contoh misalkan jenengan duwe napa real, kate ijol real ambek rupiah, misal kate berangkat umroh misalnya. Ya, rupiahnya dikekno isuk, reale oleh suri, riba, ndak oleh.
Isungku ayo ambek pengambek ngaji engko tak terno reale. Enggak oleh. Harus apa? Naqdan, kontan. Kono ngetokno rupiah, kini nerimo real. Ya. Ya, itu sama dengan tukar menukar antara emas sama perak. Sekalipun beda, emas sama perak boleh beda misalkan, ya, tapi harus syaratnya, napa? Naqdan, kontan dalam satu majelis. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala, ya, harus dikeluarkan seperti itu. Ya, tidak boleh ditunda. Ya, ini berlakunya demikian. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian juga berlaku dalam masalah hutang piutang pun demikian. Ya, berlaku juga hutang piutang, maka tidak boleh ada riba. Ya. Jadi orang utang emas 50 gram, maka bayarnya ya emas 50 gram. Itu ya, emas 50 gram. Pun demikian tatkala dia berhutang dalam bentuk mata uang, misalkan rupiah 50 juta, maka dia harus bayar juga 50 juta. Tidak boleh lebih, ya, tidak boleh lebih. Ya. Lebih dengan disyarat. Kalau lebih tanpa syarat boleh enggak? Lebih tanpa syarat. Enggak ada syarat. Di awal enggak ada, wis sudah. Jadi ini inisiatif dari yang berhutang. Dia nyaur 1 juta, baru ditambahi 1 juta, iki gaya anakmu. Boleh enggak? Boleh. Enggak ada syarat di awal. Enggak ada syarat di awal dan juga bukan sebuah kebiasaan. Jadi dia pengen ngasih hadiah saja dia. Ya karena sudah dibantu modal sekian sehingga dia sukses, lalu dia pengen ngasih hadiah kepada anaknya. Saat sudah lunas loh ya. Saat sudah lunas, lunasi wis yo utangku selesai. Salaman selesai. Terus ngetokno duit mana? Iki gaya anakmu. Nah, seperti itu boleh. Itu namanya membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Bukan syarat. Tapi kalau syarat, ya syaratnya engko lek wis lunas ya engko apa-apa ta rek ngono kae keluargaku kae ana. Nah, riba kabeh, masih engko gedang riba. Ya. Engko gedang engko anu, sudah disyarat di awal riba semua itu sudah. Ya, kenapa? Karena dari hutang itu ada mengalir manfaat. Gitu ya. Jadi apapun yang mengalir manfaat karena sebab hutang itu riba. Ya, maka itu adalah riba. Ya, dengan adanya syarat di awal. Kalau bukan syarat, misalkan, ya tidak apa-apa. Itu keinginan murni dari yang berhutang. Dan tidak ada arep-arep dari yang menghutangi. Dan arep-arep. Dan juga bukan menjadi sebuah kebiasaan masyarakat. Ya, kebiasaan masyarakat seperti apa? Ya memang ndak ono syarat harus begini, tapi kebiasaan nih. Biasae wong kampung kene lek ono sing nyaur utang mesti ambek nggawa kebiasaan. Sehingga dia ikut kebiasaan itu, lek nyaur utang ambek nggawa riba, ndak boleh. Ya, kenapa? Karena orang yang mengutangi engko anti-anti. Biasanya wong kene lek nyaur iku nggawa, engko arek iki nggawa apa ya kira-kira. Nah, riba wis. Jadi wis diharap itu kan namanya aturan tak tertulis. Ya, itu namanya udah jadi apa? Syarat tak tertulis dalam hutang, tapi ada syarat di sana, maka itu jadinya riba. Jadi kalau kebiasaan masyarakat selalu seperti itu, maka dilanggar. Kebiasaannya tidak boleh dilakukan. Kenapa? Jadi riba. Ya, seperti itu jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu taala. Jelas ya insyaallah ya. Nah. Taib. Nah, karena demikian tentang emas dan perak ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala.
Makanya tadi itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Uang tadi itu dikiaskan dengan emas atau dikiaskan dengan perak. Ada yang ikuti ia dikiaskan dengan emas, ada yang ikuti ia dikiaskan dengan perak. Gitu ya. Kalau yang ikut perak itu biar cepet napa? Ayo, bantu orang miskin ya. Kalau yang ikut emas ya soge berarti ya. Ya, soge berarti ini. Kan sebenarnya yang dikeluarkan ya sama saja. Sama enggak? Gitu ya. Misalkan orang kaya uangnya 1 miliar misalkan gitu ya. Tetap saja 2,5%-nya setiap setahun sekali kan gitu ya. Apa enggak ada bedanya bagi dia apakah ikut perak atau ikut emas? Ada bedanya? Ada bedanya enggak? Enggak ada bedanya, sama aja. Ya, lek ikut perak wis keluwen nemen gitu ya. Ikut emas ya lebih begitu, enggak ada bedanya. Cuman yang dibawa itu misalkan uang 1 juta. Kalau hitungan tadi sampai nisab, kalau ikut emas belum, gitu ya. Sehingga dia enggak bayar zakat kecuali nisab. Tapi kemudian kalau dia ikutkan perak, dia punya 50 juta bayar zakat. Karena aku ikutkan perak, biar bisa segera menyantuni orang miskin. Nah seperti itu jamaah sekalian, rahmani rahmakumullah taala. Faham insyaallah ya? Paham. Memang itu masalah khilaf. Apakah ikut emas sehingga standarnya tinggi, gitu ya, atau ikut perak, ya, sehingga orang punya uang 10 juta, maka dia sudah bisa bayar zakat. 2,5%-nya berapa? 10 juta. Gitu. Hah? Iya, dihitung. Hitung. Pinten? Misal sekedar contoh mawon, pinten wae anune? 15.500 kali 595 ya. Ya toh? Berarti 595 toh? Iya, 595. Di sini catatan nih Mang Rek. 595 ya. 9.222.500. Nah, ini ya. Kali 2,5%-nya. 230.562. Nah, ya semangat atau seket ini. Ya seperti itu. Lalu dikeluarkan dengan niat sebagai bayar zakat. Niatnya zakatnya dikiaskan dengan apa? Perak. Misalkan nih jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, ya seperti itu. Namun seandainya misalkan seseorang mengikutkannya dengan emas ya tidak salah juga. Ya, mengikutkannya dengan emas. Ya karena memang kenyataannya yang menjadi jaminan, ya jaminan perbankan gitu ya, emas, bukan perak. Kan setor sekian kilo atau sekian ton ya, sekian ton emas, cadangan emas negara ini seperti itu. Lalu dari sana kemudian dijadikan uang kertas, gitu dah. Iya dah, nggak ngerti aku ini. Sini ya apa hakikate kayak rupiah kita ini kan gitu ya, nggak berjanji gitu. Ya seperti itu. Ya. Jaminan emasnya seperti apa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Baik. Dan itu dikeluarkan perhitungannya tadi sudah kita sebutkan. 1 Ramadan. Hitungannya adalah ikut Hijriah, tidak ikut Masehi. Ojo Agustus nang Agustus, tak boleh, tak sah, tak boleh. Ramadan ke Ramadan, Dzulhijjah ke Dzulhijjah, begitu ya.
Mas rahimakumullahu taala. Ada dua cara kita mengeluarkannya. Cara yang pertama adalah nunggu sampai 1 tahun wajibnya. Nah, selama 1 tahun itu terus memperhatikan uangnya naik turunnya. Ya. Kapan masih senisab atau lebih, berarti terus hitungannya. Begitu turun habis misalkan, ya maka ngenol. Tidak ada kewajiban bayar zakat, ngenol lagi, ya. Tapi kalau itu cara yang pertama. Cara yang kedua tadi itu langsung dibayar di awal, sehingga 1 tahun dia tidak mikir lagi zakat, ya. Jadi nanti dia bayar zakatnya misalkan per Ramadan, ya itu begitu mencapai nisab langsung dikeluarkan, boleh, tidak apa-apa. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala, ya tidak masalah. Tema berikutnya, apa ada zakat profesi, zakat gajian, ya zakat gajian ada. Jadi benulan ditokno zakat 2,5%, ada nggak? Ada yang berpendapat gitu ya. Ya, tapi apakah seperti itu? Maka syaratnya adalah haul 1 tahun. Wajibnya cuman sekali dalam 1 tahun dikeluarkannya, sekali dalam 1 tahun. Adapun yang mengadakan zakat profesi kan dikeluarkan setiap bulan, kan gitu ya. Setiap bulan setiap bayaran dikurangi 2,5% dengan niat zakat, ya. Maka itu bukan zakat, namanya itu sedekah aja begitu, ya. Sama sekali rahimani rahmakumullahu taala. Seandainya misalkan zakatnya lebih besar daripada nisabnya perak misalkan. Uangnya, gajinya lebih besar daripada nisabnya perak. Misalkan gajinya 1 bulan 15 juta, kan di atas nisab perak. Seandainya itu pun demikian, kewajibannya cuma sekali setahun. Tidak setiap bulan. Karena zakat ini cuma sekali dalam 1 tahun. Gitu ya. Jadi ini gak dihitung. Waduh, bulan siji sampai bulan rolas ini dihitung nih 15 juta ping rolas berarti sekian, berarti dikeluarkan enggak ya. Selama 1 tahun itu jamaah sekalian rahimani rahmakumullah, orang nggak tahu apa yang terjadi besok, nggak ada yang tahu, mungkin loro, mungkin kena ada macam-macam begitu ya, seperti itu jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala. Jadi jangan menggabungkan uang yang masih belum diterima. Masih gajiannya gaji tetap. Kenapa? Karena kebutuhan yang masih gaib karo gitu ya. Kebutuhan yang masih gaib ini nggak ngerti gitu ya. Besok bulan depan nih apa, nah kan nggak pernah tahu juga. Ya. Gaji tetap dihitung gitu ya. Tapi kemudian masalah-masalah nggak ada yang tahu. Ya. Yang kadang-kadang kemudian ada masalah-masalah tertentu menghabiskan uang misalkan, itu kan bisa terjadi jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Taib, jelas insyaallah ya. Taib, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Nggih. Iya, setiap tahun. Enggak, setiap tahun dibayarkan. 1 tahun ini mencapai nisab. Iya. Zakati. Iya, zakat mana? Ojo punya pikiran lah entek, cari sop entek. Enggak, gitu ya. Jadi tahun ini misalkan punya tabungan. Maksudnya tabungan. Lah sampean tabungannya tekan di ya nabung toh kan gitu ya. Punya tabungan kok gak nabung. Misalkan punya tabungan 1 juta, kan sudah mencapai nisab, dikeluarkan zakat. Maka misalkan zakat sampean keluarkan di awal, ndak ngitung sampai 1
Satu tahun berikutnya misalkan dibayar di awal atau dibayar di akhir. Waduh tabungan saya 1 juta ya, berarti wajib bayar zakat kapan? Tahun ngarep. Gitu ya. Satu Ramadan didelok, wah 1 juta. Wajibku satu Ramadan tahun depan. Tahun depan tuh Ramadan tahun depan didelok 4 juta, ya bayar zakat. Bayar zakat. Dihitung apa namanya, dilihat tahun depannya lagi si pancet misalkan gitu ya. Masuk gak nabung belas sampean? Ya kan gitu ya. Semacam itu, dikeluarkan lagi. Ya. Dikeluarkan lagi. Bukan namanya sekali seumur hidup, bukan. Setiap tahun nisab lalu berlalu 1 haul. 1 haul itu 1 tahun. Maka dikeluarkan setiap tahunnya zakatnya. Ya, dari harta yang dia miliki, ya. Yang dimaksud di sini adalah napa? Emas, perak atau napa? Yang mewakili emas dan perak, yaitu apa? Uang, ya, mata uang, ya. Maka itu dikeluarkan. Nah, jelas ya? Iya. Sampeyan di tabungan piro saiki? Kan praktek cari ini kan gitu ya. Piro tabungan saiki? Hah? Perak atau emas? Enggak, maksudnya ikut nisab emas atau ikut emas? Ikut nisab perak? 10 jutaan. Hah? Sama piutang. Ya, baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Jadi misal begini aplikatifnya, kita punya uang misalkan kalau ikut emas ya 85 juta sekarang, langsung kita keluarkan sekarang 2,5%-nya dari 85 juta. Wes sampai tahun depan ndak ngitung harta itu. Paham nih ya? Sekarang tanggal 8 Zulhijjah. Kita lihat, waduh sampai nisab tabunganku ya oleh 85 juta. Langsung dikeluarkan 2,5%-nya. Wis, selesai dikeluarkan. Nah nih, ndak ngitung sampai 8 Zulhijjah tahun depan. Ndak ngitung sudah. Aman sampai setahun. Itu karena jatah wajib bayar selama satu tahun. Ya. Dari 1 tahun, tahun depan dilihat 8 Zulhijjah ditelok tabungannya. No, sing optimis pore. Ya, gak optimis belas gini ya. Gitu ya. Sama dengan ada orang begini ya, apa namanya, nggak optimis iso kurban. Nah, akhirnya ya gak iso kurban. Gitu ya. Nggak optimis soalnya. Gitu ya. Tapi kalau orang itu optimis minta kepada Allah, ya untuk selalu bisa berkurban, dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. 1, dikasih kemudahan oleh Allah untuk berkurban. 2, dibuat hatinya ndak bakhil dengan hartanya. Gak mikir macam-macam. Kadang kan orang ini mengeluarkan kata tokno, engko bayaran anak sekolahku ya apa? Ini ya apa? Ini bahkan gitu ya. Hati ini mikirnya bahwa akhirnya gak kasih doang gitu ya. Kita dikasih Allah Subhanahu wa taala gak punya pikiran macam-macam, itu rezeki itu. Itu rezeki itu, Masya Allah kan gitu ya. Sehingga kita bisa berkurban rutin misalkan tiap tahun. Baik. Kemang kok mau cerita ya Gus, apa sih ya? Gara-gara apa memang? Oh, gak optimis kumange ya. Ya, jadi 8 Zulhijjah 85 juta. Nanti dilihat 8 Zulhijjah tahun depan, wow 90 juta. Bayar mana? Iya, dikeluarkan lagi. Lu enggak kan 85 tadi sudah dibayar di awal, gak ngitung mana kecuali nisab sampai tahun depan. Tahun depan misalkan ternyata 90 juta, dibayar lagi 90 juta.
2,5% dari 90 juta. Bayar awal. Paham di sini ya? Boleh juga dia bayarnya tahun depan. Kenapa? Karena 1 tahun ini sudah dibayar di depan tadi itu wajibnya. Ya, misalkan begini ya. Sekarang 8 Dzulhijjah 1445. Uang kita sampai nisab. Boleh kita bayar sekarang? Boleh. Tapi wajibnya 8 Dzulhijjah 1446. Itu wajibnya kita bayar. Karena berlalu haul. Ndak ngenteni haul oleh dibayar di depan. Biar 1 tahun ndak ngitung terus. Paham di sini ya? Tapi kalau kita ngitungnya wajibnya tahun ngarep, maka selama 1 tahun kita akan ngitung terus. Ngitung terus gimana? Naik enggak? Turun enggak? Paham di sini ya? Naik atau turun nisabnya itu? Ya kalau misalkan 8 Dzulhijjah 85 juta. Ternyata nanti masuk Muharram kalong karek swidak. Berarti kan enggak wajib bayar zakat. Gitu ya. Nanti Safar naik 100. Misalkan begitu ya. Berarti 100 ngitung mana? Kapan wajib bayari? Safar tahun depan. Gitu ya. Jadi kan terus ngitung, dia terus memperhatikan uangnya selama 1 tahun itu, apakah naik ataukah turun, gitu ya. Ya, bisa jadi nanti tahun depan nggak bayar, kenapa? Karena naik turun, naik turun, naik turun. Kadang mencapai nisab, kadang nggak mencapai nisab mana? Nggak mencapai nisab lagi. Jadi terus dia akan mengikuti uangnya terus. Akhirnya iso gak bayar zakat, soalnya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, misalkan gitu ya. Kadang mencapai nisab, kadang nggak mencapai, kadang mencapai, kadang nggak mencapai, karena itu jadi hitungan terus dia. Tapi kalau dibayar di awal jebret langsung bayar setahun, nggak ngitung. Itu maksudnya, ya setahun dia nggak ngitung. Tahun depan misalkan 8 Dzulhijjah 1446, dilihat uangnya 70 juta, berarti nggak mencapai nisab, nggak bayar. Paham ya? Tidak dikeluarkan zakatnya. Setahun tadi sudah dibayar di depan. Oh, nggak bayar. Kemudian nanti tahun bulan Muharram dilihat, 1 juta, langsung naik, langsung aja bayar. 2,5% dari 100 juta. Nanti ndak ngitung lagi hartanya selama 1 tahun sampai Muharram tahun depan, dilihat lagi mencapai nisab tanda. Kalau ndak bayar lagi. Kalau mencapai nisab, nah segera dibayar lagi biar nyaman selama 1 tahun. Ndak ngitung-ngitung duit mana. Itu diantaranya. Itu bolehnya membayar di awal. Jadi ada boleh bayar di awal, wajibnya berlalu selama 1 tahun harta itu tidak berkurang di tangannya. Paham ya? Jelas gambaran nih? Enggak. Bingung ayah. Zakat. Kan belum sampai haul, kemudian pertengahan tahun turun. Iya. Tahun itu ya. Kan sudah enggak dihitung. Zakat. Iya, dia mengawalkan kewajibannya. Iya. Enggak. Begini loh, jangan ngajak mikir ruwet gitu ya. Bentar. Syaratnya wajib zakat ada 2. 1 nisab, 2 haul. Wajib bayarnya tahun wajib. Tapi boleh dia mendahulukan di awal. Boleh, langsung dibayar zakatnya. Niatnya bayar zakat. Ternyata kemudian
di tengah-tengah kan wis gak ngitung mana, mudun enggak pokoknya wis tak bayar, selesai. Lah, kalau misalkan apa namanya nggak mencapai nisab, misalkan begitu, apakah jadi bukan zakat? Ya zakat. Kenapa orang itu mengeluarkan innamal amal bin niat, amal tergantung dengan niatnya. Saat itu dia sudah apa namanya punya kewajiban, hartanya sudah mencapai nisab, cuman wajibnya tahun depan kalau tidak berkurang. Wajib mengeluarkannya. Paham di sini ya? Harta kita sekarang mencapai nisab, berarti wajib zakat. Kapan dikeluarkannya? Tahun depan. Kalau tidak berkurang. Karena itu ya, wajibnya tahun depan. Sekarang dikeluarkan, boleh. Jadi mendahulukan kewajiban. Segera, biar tidak tidak berkurang atau tidak tidak ribet. Nah, gitu. Langsung dibayarkan di awal, boleh. Ya, biar segera bisa bantu orang miskin. Begitu, itu maksudnya. Jangan banyak pikiran, langkul di tengah-tengah sebelum haul turun lagi. Lah male kajian aku gak wajib zakat, terus lapo tak bayar awal, lah male ngono. Iya, gimana? Enggak, kebolehan, boleh. Itu boleh dibayarkan di awal, boleh. Tuh, jangan punya pikiran seperti itu. Karena para salaf demikian, ada di antara mereka yang bayarnya setelah berlalu satu haul, ada di antara mereka bayarnya di awal. Biar selama 1 tahun enggak mikir lagi. Itu kemudahan. Lah sampean milih sing apa jenenge angel yo, monggo gitu. Artinya ndak bayar kecuali posisi wajib. Ndak bayar kecuali posisi waktu wajibnya mengeluarkan zakat. Ya. Jadi sekarang dihitung tadi itu ya. Misalkan 8 Zulhijjah atau bulan Dzulhijjah dihitung mencapai nisab. Ya, berarti aku wajib bayar zakat tahun depan. Zulhijjah tahun depan. Nanti Muharram turun lagi, tidak wajib lagi. Terus begitu ya. Kan jadinya yang ngitung terus dia wajib untuk mengikuti hartanya. Naik turunnya seperti itu terus. Ya beda kalau dibayar di awal, maka selama 1 tahun dia tidak ngitung lagi sudah. Kenapa? Sudah dibayar di awal 2,5%-nya. Itu boleh. Itu loh maksudnya. Jadi boleh zakat itu dibayar di awal. Ya. Bahkan juga ada untuk di masa salaf itu negara mengambil kebijakan menarik zakat dari orang-orang kaya yang wajib zakat itu diambil selama sekian tahun. Ya, selama 10 tahun atau 5 tahun langsung diambil. Jadi berapa? Misalkan mereka punya uang, kalau kita hitung sekarang ya 1 juta. 2,5% dari 100 juta kali 4. Misalkan begitu nggih? Misal, langsung kali 4. Ini untuk membayar apa? Zakat selama 4 tahun. Nah, itu yang dipraktekkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk kemudian menjadikan Afrika yang sekarang kelaparan dalam posisi 4 tahun mereka sudah tidak wajib, tidak boleh, tidak mau nerima zakat dengan model seperti itu. Jadi mengambil harta zakat ditarik dari kaum muslimin yang kaya-kaya untuk keperluan negara, ya, kebutuhan negara diambil semuanya. Itu juga dipraktekkan pada sebagian pesantren. Caranya gimana? Untuk segera mengambil biaya, lalu wali santri disuruh bayar langsung kontan selama 3 tahun. SPP-nya selama 3 tahun misalkan begitu ya. Untuk bangun. Sehingga mereka selama 3 tahun tidak bayar SPP, misalkan semacam itu. Ya niru gitu ya. Ya, niru untuk
percepatan apa? Perekonomian. Ya, percepatan perekonomian seperti itu. Jadi itu boleh. Jadi ada waktu jawas mengeluarkan zakat, ada waktu wajib. Jawas di akhir diawalkan, kalau wajib setelah berlalu satu tahun. Ya, setelah berlalu 1 tahun. Begitu. Bisa dipahami insya Allah ya. Nah. Iya. Loh, dari awal nggak ngitung. Jadi contoh misalkan seseorang sekarang 85 juta. Wis gak dihitung, nanti dihitung selama setahun lalu dia 90 juta lalu dibayar. Ya gak apa-apa. Iya. Iya bisa fleksibel. Tapi seandainya misalkan dia gak ngurus, pokoknya dihitung nanti ini 85 tahun depan napa jenenge pancet 90, misalkan 90 lalu dikeluarkan zakat, ya enggak apa-apa. Ya boleh, enggak apa-apa. Namun masalahnya seandainya misalkan tahun 9 tahun depannya ternyata berkurang jadi 70, gimana? Bayar enggak dia? Hah? Enggak bayar toh? Enggak bayar. Lalu di antara tahun tersebut, misalkan ternyata bulan kelima naik 100 juta dan enggak terdeteksi sama dia. Yang itu nanti hitungannya kan berubah. Berubahnya apa? 1 juta tadi itu selama satu tahun berkurang atau tidak? Ya ternyata nanti itu berkurang di sini, ngenol lagi. Perhitungannya begitu. Iya nunggu. Kan yang sekarang mulai setahun terus perjalanan kurang, timernya berubah lagi awal tahunnya. Iya, kewajiban dia tatkala dia memiliki harta ya demikian. Hitung apa namanya hartanya, fluktuasinya naik, kapan mencapai nisab, kan ada dua ya, nisab lalu berlalu 1 tahun. Syarat pertama nisab mencapai nisab, lalu syarat yang kedua berlalu satu tahun. Tatkala dia memiliki harta turun dari nisab, berarti tidak wajib zakat. Begitu naik lagi nisab, berarti wajib zakat. Maka kapan saja hartanya berkurang, maka tidak wajib zakat. Kapan sampai nisab, berarti wajib zakat. Wajibnya dikeluarkan selama satu tahun. Makanya cara yang paling enak ya dibayar di mana? Di awal itu paling enak sudah. Langsung dibayarkan di awal, ya selesai. Selama 1 tahun tidak mikir lagi. Jadi kapan saja hartanya mencapai nisab langsung dikeluarkan zakatnya. Itu lebih aman, lebih tenang ya, daripada kemudian nunggu selama 1 tahun. Nah wajibnya harta itu tidak berkurang selama 1 tahun. Wajib, tidak ada waktu lagi bagi dia untuk mengeluarkannya, harus segera dikeluarkan kalau sudah berlalu selama 1 tahun. Nah, Saya pernah dengar itu bisa ditetapkan per bulan Ramadan misalnya, tanpa harus menunggu jadi pokoknya hitungnya sekarang tadi tahun depan ya 1 Ramadan dapat terus. Kalau enggak ya zakat ditunggu
lagi, 1 tahun lagi ada apa enggak, ada ya. Misalkan 1 Ramadan uangnya berapa? Misalkan waktu itu belum misalkan. Oh belum. Terus? 1 Ramadan lagi dia ada. Ternyata Jumadal Ula dia punya uang 1 nisab, wajib bayar zakat nggak dia? Enggak, mencapai nisab. Artinya dia tatkala uangnya mencapai nisab wajib bayar zakat nggak dia? Wajib. Kapan wajibnya? Tahun depan. Berarti permulaan ngitungnya bukan Ramadan tapi Jumadal Ula. Iya. Emang kewajiban kita untuk menghitung apa? Harta, untuk bayar zakat dihitung. Dihitung zakatnya. Iya. Jadi kapan sampai nisab berarti dia wajib bayar zakat. Wajibnya kapan? Kalau berlalu 1 tahun, ya selama 1 tahun itu tidak berkurang. Kalau berkurang tidak wajib, kan berarti ada apa namanya penghitungan terus, gitu ya. Contoh begini, itu bisa kelewat kalau misalkan 1 Ramadan sama pokoknya hitungannya 1 Ramadan, 1 Ramadan belum nisab, tahun Ramadan berikutnya juga belum nisab, nggak bayar zakat. Padahal Jumadal Ula misalkan naik 1 juta, Jumadal Ula tahun berikutnya 1 juta juga. Cuman pas Ramadan nih selalu di bawah nisab, akhirnya nggak bayar zakat. Padahal antara Jumadal Ula sama Jumadal Ula nisab. Paham di sini ya? Kan gitu ya? Iya. Loh, apa namanya? Beli tanah boleh, tapi tidak boleh ada niat cek gak bayar. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu sih. Ditelok duitku sak meneh wae bayar zakat rek. Ya bagi ya. Tahun ngarep bulan depan misalkan ya dihitungan Ramadan yang kemarin mencapai nisab. Wajib bayar zakatnya Ramadan tahun depan. Iki ulan apa niku? Sakban nih. Kurang sak wulan aku wajib bayar zakat ya. Apa carane gak bayar zakat ya? Tuku tanah akhirnya misalkan gitu ya. Cek gak bayar zakat atau tuku mobil, misalkan cek gak bayar zakat. Ya Allah ro. Wah, iki kate ngakali aku. Ya Allah, ya Allah Maha tahu tentang isi hati seseorang. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullah. Nggih. No? Ini masih belum bahas zakat niaga ya. Jadi ini masih uang simpanan, harta simpanan. Ya, uang simpanan, harta simpanan. Belum bahas masalah zakat niaga. Ini zakat niaga ada sendiri perhitungannya. Ya mirip-mirip begitu ya. Nggih. Apa? Tabungan haji. Pinten tabungan haji ini? Ya kalau tabungan haji jamaah sekalian rahmani rahmakumullah itu sebenarnya bayar, itu bukan tabungan ya. Itu bukan tabungan, itu pembayaran. No. Nyicil bayar. Nyicil bayar. Itu bukan milik kita, itu sebenarnya sudah ya. Kenapa? Kan nggak bisa ditarik tuh ya. Nggak bisa ditarik. Itu sudah pembayaran. Kayak napa iku nyicil napa nggih? Ya nyicil biaya. Ya, itu termasuk biaya yang akan kita keluarkan untuk napa? Ibadah haji. Ya maka itu sudah jadi biaya begitu ya, bukan tabungan kita. Ya maka ndak ada napa? Zakati. Nah, melok dihitung. Kenapa itu dianggap sudah keluar? Dianggap sudah keluar. Hatta misalkan tabungan haji sing napa?
VIP misalkan begitu ya. Pinten sakniki? Sing gak kate antri. Pinten? Iya wis sak karepe. Ya, itu disetorkan. Ya enggak ada zakatnya. Kenapa? Itu sudah dibayarkan. Sudah dibayarkan, sudah di luar kendali kita. Itu sudah dianggap bukan milik kita kan begitu. Milik kita enggak itu? Bukan sudah. Ya, bukan milik. Ya. Karena sudah bukan milik kita, ya maka tidak dizakati. Karena itu sudah jadi biaya. Biaya yang harus kita keluarkan. Maka juga dikeluarkan dari perhitungan zakat kita. Ya, kecuali kalau nabung dewe di omah. Lagi niat tak gawe tabungan haji. Tapi tabung dewe di omah ya durung dibayarno iku jenenge. Sik nekmu ya. Iso berangkat iso enggak kan gitu ya. Sakarepe kan ya masih punya masih punya hak di dalamnya, masih punya kepemilikan. Ya, kadang sih iso digawe berobat kan gitu kan gitu ya. Jadi dia masih punya tasarruf di dalamnya. Tapi kalau sudah disetorkan misalkan ke negara, itu melok dihitung sudah. Karena kita sudah tidak bisa menariknya. Kita tidak punya leluasa dengan kepemilikan tersebut. Hanya nama saja kan begitu. Tapi sudah tidak bisa berbuat dengan harta tersebut. Karena sudah dibayarkan. Kenapa? Itu masih milik kita. Bisa kan biasakan ya gaji plus kan 5 tahun. Terus sekarang nggak harus DP dulu. Terus ada sisanya itu masih bisa di. Enggak, maksudnya sudah dibayar setorkan atau belum? Kalau DP sudah. Ya DP. Iya DP sudah keluar. Yang belum kita setorkan masih kita pegang. Iya, belum disetorkan. Lah enggak, yang lah ya, sisanya itu masih kita pegang enggak? Lah iya, ada zakatnya. Karena masih belum dibayarkan. Ya, masih belum dibayarkan. Yang masih ada di pemilikan kita, yo apa namanya? Ada zakat. Cuman kan iki jagane haji, tapi tetap kita masih bisa berbuat dengan harta itu karena statusnya masih milik kita dan belum kita setorkan. Tapi kalau sudah kita setorkan, statusnya bukan jadi milik kita kan begitu pada dasarnya. Itu sudah kita jadikan alat untuk menjual jasa, membeli jasa untuk berangkat haji kan begitu. Berarti sudah dibayarkan. Jadi nggak ikut dengan perhitungan kita. Tapi kalau masih belum kita bayarkan, masih ada di tangan kita, ya maka masih milik kita sehingga kita masih menghitungkannya dalam pembayaran zakat kita. Paham insyaallah ya? Napa untung gak ada duit nih? Ya Allah. Napa? Gak mikir. Tapi berikutnya zakatul hulli, zakatnya perhiasan. Zakatnya perhiasan wajib berdasarkan umumnya ayat dan hadis. Ya walaisa ma'aman akhrajahu min hadzal umum dalil. Wa ma dzalika faqad ja'at fihi nususun khassah minha. Ya, jadi ada nas-nas khusus yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakatnya perhiasan. Dari Ummu Salamah dia berkata kuntu albasu awdahan min dab faqultu ya Rasulullah ya akan zunhuwa faqala ma balagha an tuaddi zakatahu fazuki falaysa bikanzin ya fatuzaki ya fazukiya falaysa bikanzin ya. Dari Ummu Salamah ya, dia pernah mengenakan perhiasan dari emas ya, lalu dia berkata apakah ini harta simpanan? Maka Nabi mengatakan kalau kamu bayarkan zakatnya maka bukan termasuk harta simpanan. Itu menunjukkan bahwasanya
perhiasan juga ada zakatnya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya zakatnya ya sama tadi itu. Kalau perak berarti 200 dirham. Kalau emas 20 dinar. Kalau 24 karat emas berarti berapa tadi? 85 kilo ya. Kilo. 85 gram. Ya, kalau perak 595 gram. Nah, itu dikeluarkan apanya? Zakatnya. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Tuwe emas-masan sampai 85 gram. Apa tak endeng kan? Taib. Ya. Juga dari Ibunda Aisyah, dia berkata, takhalala ya Rasulullah SAW fara'a fi yadi fatakhatun min waraqin. Faqala ma hadha ya Aisyah? Faqultu sana'tuhunna atazinu laka ya Rasulullah. Qala atu'addina zakatahunna? Qultu la. Au masyaallah. Qala huwa hasbuka minan nar. Ya, jadi Rasulullah SAW pernah masuk lalu melihat di tanganku ada ya perhiasan lah dari perak ya. Lalu Nabi bertanya, apa ini wahai Aisyah? Lalu dia berkata, saya menggunakannya untuk berhias kepada Anda ya Rasulullah. Apa kamu sudah membayarkan zakatnya? Dia jawab tidak. Atau apa yang dikehendaki oleh Allah? Maka Nabi mengatakan, huwa hasbuka minan nar, ia mencukupimu dari api neraka. Jadi kalau tidak dibayarkan apanya? Zakatnya. Ya, sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya, maka dibayarkan zakatnya. Dalam masalah ini memang ada beberapa pendapat ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Jadi para ulama berbeda pendapat dari kalangan salaf maupun khalaf tentang zakatnya perhiasan emas dan perak, menjadi beberapa pendapat. Yang paling masyhur ada 2 pendapat. Yang pertama, annahu la zakata fi hullil dzab wal fidda al mu'tad lil mar'a'i al malbus. Tidak ada zakat perhiasan yang dipakai oleh wanita. Yang dipakai tidak ada zakatnya. Ini mazhabnya jumhur ulama. Ya, mazhabnya jumhur ulama. Ini pendapatnya Ibnu Umar, Jabir, Aisyah, Asma binti Abi Bakar dari kalangan sahabat. Ya, berdasarkan hadis diantaranya misalkan hadis Baihaqi, laisa fil hulli zakah, tidak ada zakat pada perhiasan. Ini hadis batil. Hadis ini batil. Ya, dinyatakan oleh Ibnul Jauzi. Ya, bahwasanya hadis ini dan yang selainnya dia menghukuminya hadis batil. Ya, jadi hakama alaihi al-Baihaqi wa ghairuhu bil butlan. Jadi al-Baihaqi dan yang selainnya menghukumi hadis ini hadis batil. Ya. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Juga dalil dari Nafi bahwasanya Ibnu Umar kana yuhalli banatahu wa jawarihi adzab thumma la yukhriju minhu zakah. Ibnu Umar dia memberi kepada putrinya dan budak-budak perempuannya perhiasan dari emas. Lalu dia tidak keluarkan zakatnya. Ini dikeluarkan oleh Malik Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ya, kemudian juga pendapat perkataan dari Ibnu Umar, laisa fil hulli zakah. Tidak ada pada perhiasan itu zakat. Ini perkataan dari Ibnu Umar. Ini juga sahih, riwayat Abdul Razzaq dan yang semacamnya dari Ibnu Abi Syaibah, Daraqutni dengan sanad yang sahih. Lalu juga perkataan Jabir bin Abdillah, tatkala ditanya tentang perhiasan, apakah dalamnya ada zakat? Maka Jabir berkata, la, tidak ada. Lalu dia berkata, wa in kana yablughu alfa dinar, sekalipun sampai 1000 dinar. Ya, faqala Jabir, katsir, itu banyak itu. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Juga hadis Ibunda Aisyah, ya. Juga hadis Asma, kanat la tuzaki al-hulli, dia tidak membayarkan zakat perhiasannya, ya. Kemudian mereka berkata, az-zakat inama takunu fil mal an-nami al-mughil. Ya, zakat itu ada pada harta yang tumbuh. Ya, yang tumbuh. Ya, adapun yang sudah berhenti gitu ya, dipakai seperti itu maka tidak ada zakatnya katanya, ya. Taib. Lalu pendapat yang kedua, bahwasanya perhiasan emas dan perak wajib dalamnya zakat secara mutlak jika mencapai nisab
dan berlalu padanya satu haul. Sama saja apakah dia itu dipakai atau disimpan atau digunakan untuk perniagaan. Ya, atau digunakan untuk berniagaan. Ya. Jadi di emas dan perak loh ya. Kalau perhiasan itu terbuat dari selain emas dan perak, sekalipun lebih mahal daripada emas dan perak, maka tidak ada zakatnya. Contoh, napa? Emas putih. Napa emas putih niku? Platinum, Platina. Napa? Platinum. Lah karo sampean wis pengen jare wong kene emas putih ngono ae ya. Ya, maka itu tidak ada zakatnya sekalipun lebih mahal daripada emas, ya, emas kuning, inten, mutiara, zamrud, berlian, semacam itu ya, kan lebih mahal itu daripada emas dan perak. Masya Allah warang model apa ae tidak ada zakatnya, karena zakatnya itu adalah emas dan perak. Ya, seperti itu. Jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu taala. Nah, dan menyebutkan banyak hadis tentang masalah ini. Di antaranya dalam min sahibi dzabin la yu'ati ma fiha illa ja'u ila lau yaumil qiyamati safaihu min narin yuqwa biha. Tidak ada di antara pemilik emas. Pemilik emas mutlak, apakah emas dalam bentuk batangan, apakah emas dalam bentuk mata uang, apakah emas dalam bentuk perhiasan. Pokoknya dia punya emas, tidak keluarkan zakatnya, nanti akan dijadikan lempengan-lempengan dari besi. Ya, misalkan begitu. Juga ada ancaman tadi itu hadis dari Nabi SAW. Tatkala istrinya bawa perhiasan emas, kamu bayarkan zakatnya belum? Enggak, dan seterusnya ya. Kemudian juga hadis seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW mengenakan anaknya menggunakan gelang dari emas. Lalu Nabi bertanya, atu'tina zakata hadza? Apa kamu bayarkan zakatnya ini? Qalat la, enggak. Ya, maka Nabi bersabda, ayusurruki ayusawwirakillahu bihi ma yaumal qiyamati siwaraini min nar. Kamu suka? Nanti Allah akan pakaikan gelang dari api untuk keduanya, ya. Gara-gara tidak dibayarkan zakatnya, ya. Juga hadis Aisyah tadi itu nggih, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, dan ini pendapat disahihkan oleh Sa'id bin Al-Musayyib, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, Atha bin Abi Rabah, Az-Zuhri, Abdullah bin Shaddad, Sufyan Ats-Tsauri dan selain mereka, sebagaimana dinukil oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Jami' Ahkamin Nisa, ya. Sama rahmani rahmakumullahu taala, ya. Makanya kemudian Syekh Abu Malik lebih merojihkan pendapat yang kedua, yaitu wajibnya bayar zakat perhiasan, ya. Beliau berkata wa ba'da ardi adillatil fariqain, setelah menyebutkan dalil dari dua kelompok, maka falladhi yatarajjah indi wal ilmu indallahi ta'ala, maka yang rajih menurutku dan ilmu di sisi Allah, anal qaula biwujubi ikhraji zakati min hilli dzabi wal fidda ala kulli halin madama balaghan nisab wa hala alil haul huwal aqwa dalalatan. Bahwasanya pendapat wajibnya mengeluarkan zakat perhiasan emas dan perak dalam kondisi apapun selagi mencapai nisab dan berlalu atasnya satu haul, itu adalah dalil yang paling kuat, ya, dan paling hati-hati secara amal, ya, dan dengannya keluar dari khilaf. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Taib, itu tentang zakat perhiasan. Nah, Samsung kurang seperempat. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Iya, silakan. Pertanyaannya, Yes. Ustaz, seseorang dapat warisan berupa tanah yang kalau dinilai kemungkinan besar masuk nisab dan hanya bisa cair dibagi ketika laku saja. Sementara agar laku harus ditawarkan atau diiklankan. Apakah selama belum laku tanah tersebut dizakati atau saat laku saja, Ustaz? Karena untuk menzakati tanah tersebut misalkan diwajibkan juga tidak punya uang, Ustaz.
Iya. Tanah ndak ada zakatnya. Masih ya berhektar-hektar sampean oleh warisan ya, warisan Gunung Arjuna gitu ya. Loh iya loh, ada loh. Ada loh, anaknya Senopati. Dia dikasih, ya, dia ada punya apa namanya? Punya dokumen dari kesultanan, ya. Dia punya dokumen dari kesultanan, ini adalah milik keluarganya. Dulu anaknya mau punggawa opo gitu ya. Dia punya dokumennya. Jadi dia punya tanah yang luar biasa di sore gunung. Yang sangat luas. Nah, itu ndak ono zakati. Berupa tanah, berupa rumah, berupa mobil. Teman duwe mobil 10, nek kan zakate. Di omah 17. Soalnya dodolan, lek dodolan ada zakatnya nih ya. Niaga, bukan zakat rumah tapi zakat niaga. Tapi kalau itu misalkan dibangun ya, misalnya anaknya 17 lalu nggak omah 17 engko dikeno anaknya masing-masing kan zakatnya belas. Tidak ada zakat sama sekali. Ya tanah tadi itu nggak ada zakatnya. Gitu ya. Tidak ada zakatnya. Tatkala misalkan dibeli sama orang lalu dibagi masing-masing gitu ya. Dibagi masing-masing misalkan masing-masing dapat bagian, tidak sampai nisab ya nggak dikeluarkan zakat. Ya masing-masing kebagian 80 jutaan, kan di bawah nisab. Ya maka tidak dikeluarkan zakat, nggak digabungkan. Wah ini digabungkan malah jadi nisab, enggak. Sesuatu yang terpisah ya terpisah, nggak digabungkan. Gitu ya. Jadi tidak ada zakat pada tanah. Sekalipun tanahnya ribuan. Ya, hektar misalkan dapat warisan sekian, tidak ada zakatnya sama sekali, tidak ada zakat tanah. Ya. Nah. Masih berkaitan dengan pertanyaan tadi Ustadz, ketika tanah tersebut ditawarkan, mulai dipasarkan hanya untuk tujuan mencairkan harta warisan tadi itu Ustadz, selama belum laku itu apakah harus dizakati meskipun bertahun-tahun Ustadz? Ya tidak ada zakat. Karena bukan masuk harta dagangan Ustadz ya? Karena apa? Sudah ditawarkan itu tadi Ustadz. Ya bukan dagangan, itu orang jual tanah. Kalau dagangan itu kulaan. Developer kulaan tanah. Memang dia dagangan, ini enggak, lagi butuh. Beda. Kasusnya beda. Developer tadi memang kulaan. Memang sana beli tanah kulaan tanah mau didol maneh. Jadi maka ada zakat dia niaga jualan tanah. Tapi kalau dapat warisan kan gak ada ceritane. Dia jualan tanah, enggak jualan, menjual. Itu beda antara orang jualan dengan menjual. Gitu ya. Ada orang apa jenenge jualan mobil sama menjual beda. Ya, kalau dia jualan mobil ya ada zakatnya, dia punya mobil berapa dihitung semuanya. Tapi kalau ada orang jual mobilnya, ono kebutuhan gak ada zakatnya. Ya, tidak ada zakatnya. Lagi butuh misalkan apa namanya mobilnya dijual 200 juta, gak payu-payu gitu ya. Ya gak ada zakatnya itu. Tapi saya kan jualan Ustadz, itu kan aku duduk jualan, dodol. Iya, gitu ya. Beda dengan jualan. Jualan memang bukan hanya itu yang dia yang jual, punya showroom misalkan begitu ya. Maka itu semuanya diuangkan semuanya, dikeluarkan zakatnya. Karena memang dia jualan, niaganya niaga apa? Mobil, bukan menjual mobil. Itu beda. Lek menjual itu ono butuh nih kan ini ya. Butuh gember iki akhirnya entek ini karena zakate ya. Sama sekali rahimahumullah. Nah. Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya masih boleh Ustaz? Nggih, silakan. Apa?
Nggih, kos-kosan. Pinten kos-kosane pinten kamar? 100 kamar. 5 kamar. Iya, ya, dihitung saja 5 kamar. Karena dia sudah menjadikannya sebagai usaha. Ya, itu namanya niaga juga ya. Jadi ada usaha, uang berputar di dalamnya, maka ada zakatnya. Tinggal ngitung, bukan kos-kosane sing dizakati, pemasukannya. Nggih, sanes kos-kosane jeleger ngono masih duwe 100 kamar misalkan gitu ya. Ya kan zakate kabeh, tapi yang dizakati penghasilannya, income-nya ya. Perniagaan dia jualan apa jenenge jasa menyewakan misalkan semacam itu. Ya, hitungan apa jenenge uang yang masuk, uang yang diterima. Nah. Oke, yang lain? Masih boleh kan Ustaz bertanya Ustaz? Iya silakan. Oh. Saya ngajar setengah 11. Pertanyaan Ustaz, saya punya piutang kepada seseorang, kemudian waktu jatuh tempo orang itu belum bisa melunasi hutangnya, kemudian dia menyerahkan kendaraan sebagai jaminan selama belum bisa melunasi hutang dan mempersilahkan dipakai mobilnya itu Ustaz. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Dipakai. Selama belum bisa melunasi hutang, mobilnya diserahkan dan dipersilakan kalau mau digunakan Ustaz. Oh maksudnya dia nggak ada mobilnya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmat, mobil yang dijadikan atau barang apa saja yang digadekan itu amanah. Itu amanah. Ya, bukan hak milik dan bukan hak pakai, bukan hak guna. Tapi dia itu sebenarnya disuruh iki jogon mobilku. Iya, iki jogon mobilku. Ya sebagai jaminan ya aku gak melayu. Kalau kemudian dia memanfaatkannya, maka setiap manfaat dari hutang itu riba. Maka dia tidak boleh memanfaatkan barang gade itu untuk kepentingan dirinya. Tidak boleh. Jadi manfaat. Kecuali kalau dia menghitungnya sebagai sewa. Jadi setiap kali dia pakai, dia hitung. Sewa yang ma'ruf, kalau nyewa mobil per hari berapa? 250.000. Maka dia hitung 250.000 tapi dia pakai 1 hari. Itu untuk mengurangi hutang orang yang menggadekan mobilnya. Tapi kalau tanpa begitu, maka itu berarti dia telah mengalirkan manfaat dari hutang piutang. Maka itu riba, tidak boleh. Tatkala dia dititipi, kewajiban dia justru merawat. Iya. Merawat. Manasi, ngiseni bensin, ganti uli. Karena jadi amanah. Ya, jadi dia hanya boleh misalkan menggunakannya untuk kepentingan perawatan. Menggunakan mobil itu untuk kepentingan perawatan. Karena kalau mobil mandek atau digawe ya rusak, mengendap, uline gitu ya, maka harus dipakai. Nah, makainya itu untuk sekedar perawatan. Wis. Sekedar perawatan. Gitu ya. Enggak boleh untuk apa jenenge? Kepentingan dia. Malah digawe bisnis, malah digawe ngelencer, mana enggak oleh. Ya. Sama halnya orang misalkan orang menggadaikan kambingnya, ya boleh dengerin kambing, ngerumat dak? Lah ngerumat teman, ngemale ngarit sampean. Waduh rek, arek iki rek gak ada wedhus kan gitu, malah ngerumat. Iya, wajib ngerumat. Wajib dia ngerumput, ngasih makan dan seterusnya. Nah, tatkala dia mengerumat
ngasih makan dan seterusnya, dia boleh mengambil air susunya. Kenapa? Iya, karena dia ada usaha untuk merawat, ngasih makan dan sebagainya. Waduh, malah repot gitu kan ya. Maka dia boleh mengambil manfaat bukan karena hutannya, karena merawatnya. Ya, karena merawatnya tadi itu boleh dia mengambil air susunya. Lekat dicupuk susunya, air susunya juga sakit dia kan begitu. Betul? Kan harus diambil kan ya. Justru kalau nggak diambil dia malah nggak sehat. Ya. Jadinya itu sekedar itu saja. No? Sampai mana? Ya. Ya sesuai kesepakatan. Biasanya seperti itu kan paron ya. Paron biasanya. Jadi kita misalkan nitipkan sapi, baru sapi ini punya anak loro, jadi itu iding. Situk gawe sing ngrumat, situk gawe. Oh, jadinya kayak begitu akadnya nanti. Paham di sini ya? Kadang sepeda motor wis digawe nandi-nandi oleh. Hanya sekedar perawatan. Hanya sekedar perawatan. Tidak boleh lebih dari itu. Nggak ada no sawah, sawah digarap sak karepe dhewe. Sing duwe sawah ngaplu hale apa-apa. Ini tidak boleh juga. Ya, nggak ada no sawah, iya nggak ada no sawah. Pemilik silakan garap. Cuman tanah suratnya misalkan dipegang gitu saja. Pemilik silakan garap. Tidak boleh kan nggak ada no sawah marono sak karepe dhewe digarap. Gitu ya. Kalau dia garap sawah itu yang dia gadaikan, maka akadnya sewa. Akadnya sewa. Hasilnya apa yang berlaku secara uruf. Pemilik sawah itu berapa, yang garap berapa. Begitu. Nggak oleh zalim. Nggak ada no sawah wis. Digarap karepe dhewe, ono panen dilek-lek dhewe ngono kan bahasane kan ngono ya. Seperti itu enggak boleh. Ya. Jadi katanya barang gaden itu amanah, ya. Bukan hak guna, bukan hak pakai, ya. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada napa jenenge sepeda motor, ini surati ae barangnya kawon ngerepoti, kan itu ya. Nggak ada mobil itu surati ae, kan ya. Dek barangnya no. Oh, memang repot itu kok. Ini pernah ada teman itu apa jenenge cerita, saya Ustaz pernah banyak orang berhutang kepada saya. Setiap orang berhutang kayak mobil sampai di rumah itu ada mobil 12 loh. Ya? Sampai ada mobil 12 digadaikan cerita itu. Sampai bingung aku. Ki yo opo gitu ya. Akhirnya ditaruh di tangga sana, gayi-gayian kan. Pian sih turun ngerti begitu ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir Ustadz. Ya. Zakat mal yang untuk fisabilillah itu yang lebih roji harus untuk orang yang berperang atau juga untuk misalkan dakwah, dana dakwah dan gedung dan sebagainya Ustadz, karena saya beberapa kali pernah membaca yang saat ini yang muktabar itu yang sekarang boleh digunakan untuk gedung, sekolah atau untuk yang sifatnya maslahat Ustaz. Iya, nanti akan kita bahas ya dalam pembahasan musariful zakat, orang yang berhak menerima zakat, insya Allah nanti kabar ya. Dan ya ada memang khilaf masalah itu, nanti akan kita bahas insya Allah taala ya. Sekarang enggak hadir jawabannya, nanti insya Allah ada masanya insya Allah. Ya silakan diikuti lagi, nanti kita akan membahas itu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat ya, seperti apa dan bagaimana, nanti akan kita bahas insya Allah. Taib cukup ya insya Allah. Taib kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.